Selanjutnya saya langsung ini ya untuk contoh soal. Jadi ini kemarin saya sudah ini ya, sudah sampaikan kemarin materi mengenai konsep dasar regresi. Ya ini selanjutnya adalah contohnya. Jadi contohnya ini adalah ada dua variabel. X-nya ini adalah pengalaman kerja atau variabel independennya atau variabel bebasnya, dan Y-nya ini adalah variabel terikat, yaitu omset penjualan. Nah ini ada data. Kita mau analisis. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan 3 topik. Yang pertama itu kita mencari persamaan regresi. Yang kedua, memprediksi nilai Y-nya ini, memprediksi atau meramalkan nilai Y. Nah, yang ketiga mencari berapa besar pengaruhnya ini X terhadap Y. Jadi itu 3 topik yang saya akan jelaskan ya untuk hari ini. Jadi saya ke pertama dulu mencari persamaan regresi. Nah, untuk mencari persamaan regresi, kita lihat dulu datanya ini kan sudah tersedia. Ada dua variabel ya. Nah, dua variabel ini karena X-nya satu, nah dikatakan sebagai regresi sederhana ya, atau linear sederhana karena variabel yang digunakan X-nya itu hanya satu. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Jadi sebelum kita mencari persamaan regresinya, kita harus cari dulu nilai A atau nilai B-nya. Nah, ini kan ada rumusnya ya. Nah, rumusnya itu ada seperti ini. Nah, ini rumusnya. Jadi ini nilai A, saya simbolkan sebagai B0. Ini nilai B atau saya simbolkan sebagai B1. Jadi ini rumus nanti yang kita gunakan untuk membentuk persamaan regresi. Seperti ini ya, persamaan regresi yang ini. Jadi ini persamaan regresinya. Dan nanti kita akan buat. Jadi sebelumnya kita harus cari dulu nilai B0 sama B1-nya. Nah, jadi ini datanya tadi. Jadi sebelum kita tentukan nilai B0 sama B1, jadi kita buat dulu tabel seperti ini. Jadi ini tabel penolong ya, atau tabel pembantu, agar nanti data yang kita masukkan ke rumus itu tidak mudah. Nah ini kan nilai S-nya adalah pengalaman kerja, nilai Y-nya ini adalah omset penjualan. Nah ini caranya tuh seperti mencari korelasi kemarin. Nah ini di S-nya ini di pangkat 2, berarti S pangkat 2, 2 kali 2 itu 4. Ini Y pangkat 2, 5 kali 5, 25. SY itu 2 kali 5 yaitu 10. Nah, setelah nanti kita hitung sampai ke bawah, nah sampai datanya yang terakhir, nah kita totalkan semua. Nah, ini ditotalkan. Nah, inilah totalnya yang nanti akan dimasukkan ke rumus yang tadi, ke rumus yang ini. Ya, nah misalkan tadi ini sigma YI. Sigma YI itu adalah 56 ya, ini totalnya 56. Nah, kalau dimasukkan ke dalam perhitungan, nah hasilnya seperti ini. Jadi ini 56. Jadi 56 ini adalah yang nilai rumus B0 tadi, kalau ini adalah rumus B1. Jadi ini sudah saya masukkan data-datanya. Jadi alurnya seperti ini, nanti didapat hasilnya itu nilai B0 itu 3,25. Sedangkan nilai B1 itu 1,25. Nah, setelah didapat seperti itu, nah nanti kita masukkan ke sini ke persamaan regresi. Nah, jadi persamaannya tadi itu Y sama dengan B0 ditambah B1. X. Nah, B0-nya tadi itu kita dapat nilai sama dengan ini ya, B0 A itu sama, cuma saya bedakan saja. Jadi A-nya tadi yang kita hitung, hasilnya dapat 3,25, B-nya itu 1,25. Nah, nanti setelah didapat kita masukkan ke sini ke persamaannya di sini. Berarti Y sama dengan 3,25 tambah 1,25 X. Jadi ini persamaan regresinya ya. Jadi ini adalah persamaan regresinya. Jadi kita sudah dapat persamaan regresinya. Kalau bisa ini kurungnya tidak usah dikasih ya. Kalau mau tulis persamaan regresinya. Nah nanti kalau misalkan yang kedua kita mau mencari prediksi supaya jelas kita hitung. Nah misalnya tadi pertanyaan sebelumnya di sini. Misalkan dia mau mengetahui kira-kira kalau misalnya pengalaman kerjanya 3,5 tahun, berapa omset penjualannya. Nah, kita lihat ke sini, jadi tinggal dikasih masuk ke persamaan. Jadi ini S tadi kan pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ya. Ini S adalah pengalaman kerja, berarti kita masukkan ke sini, berarti 1,25 kali 3,5, 4,375, baru ini ditambah hasilnya 7,625. Berarti kalau pengalaman kerjanya 3,5 tahun, berarti prediksinya itu
omset penjualannya itu 7 ribuan. Nah, berarti ini sudah terjawab ya. Untuk yang kedua, bagaimana kita memprediksi nilai S untuk mendapatkan nilai Y dengan menggunakan persamaan regresi. Oke, seperti itu ya. Jadi terakhir mungkin saya jelaskan mengenai ini koefisien determinasi. Jadi ini tujuan koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel X itu terhadap variabel Y. Nah, untuk materinya ini nanti saya sudah buat dalam bentuk video. Nanti kalian lihat sendiri nanti videonya yang saya sudah buat. Jadi yang saya jelaskan itu yang hanya ini saja ya. Bagaimana membuat persamaan regresi dan memprediksi nilai Y-nya. Mungkin seperti itu dari saya.